Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong anak-anakku cek kembali kondisi kelas. Kalau ada sampah, tolong dibuang dulu. Tolong ketua kelas pimpin dona. Duduk siap. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari semua berdiri, kita menyanyikan lagu nasional sama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mari kita duduk kembali. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, adakah teman-teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah kalau semua hadir, berarti semua siap untuk belajar. Sudah siap belajar hari ini? Jadi pembelajaran kita hari ini sesuai dengan judul Ibu tadi, sistem persamaan linear dua variabel. Kalian sudah belajar sebelumnya tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ada metode eliminasi, substitusi, gabungan. Sekarang Ibu mau mengingatkan kembali pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat koefisien? Apa itu koefisien? Ada yang bisa jawab? Ya, Kansa, silakan. Angka yang berada di depan variabel. Contoh koefisien di atas yang mana? 3. Yang ini koefisien. Variabelnya yang mana? X. Konstanta? 11. Sekarang Ibu tanya, dari 3 persamaan di atas, yang mana termasuk persamaan linear dua variabel? Satu dengan 2. Nomor 3 termasuk persamaan linear dua variabel atau bukan? Tidak. Kenapa tidak? Hanya memuat satu variabel. Oke. Berarti kalian masih mengingat pelajaran di pertemuan sebelumnya. Berarti dari sistem persamaan linear dua variabel yang kalian pahami, dalam suatu persamaan harus memuat dua variabel.
Variabel itu apakah harus X dan Y? Tidak. Bisa dengan huruf yang lain atau abjad yang lain. Selanjutnya, Ibu mau kasih pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian pernah membeli pensil dan buku di toko? Misal, apakah kalian pernah membeli berbagai jenis buah di pasar? Kalau misalnya kalian bawa uang misalnya 50.000, mau pergi beli pensil harganya 2.000, bukunya 5.000 satu, berapakah yang bisa dibeli supaya cukup uang tak? Biasa kan bingung Ki, uang tak hanya 50.000, cukupkah dengan harga buku 5.000, pensil 2.000, berapa Ji yang bisa saya beli? Pasti bertanya gitu. Sedangkan uangku hanya 50.000, pasti berpikir kayak dulu. Kita harus memikirkan kemungkinan uang tak ini cukup berapa bisa dibeli. Biasa kan begitu. Nah, beli buah juga, ketika kita membeli di toko buah, banyaknya jenis buah ini, uangku hanya 100.000. Pasti harus dulu bertanya sama penjualnya, Ibu berapa buah ini, buah yang ini berapa? Harga semangka berapa, harga anggur berapa? Kita tanya dulu semua, berapa buah yang bisa kita dapatkan dari uang hanya yang kita bawa 100.000. Tanpa kalian sadari, itu termasuk dalam sistem persamaan linear dua variabel. Cara berpikir tak tadi, berapa cukup ini uangku dengan harga segini, hanya harga misalnya buahnya misalnya 10.000, 10.000 anggur, apelnya 20.000 setengah kilo, berapa cukup uangku? Jadi kalian tanpa sadar berpikir matematika dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Paham? Nanti kita buktikan bagaimana caranya. Untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajaran Ibu hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat atau kalian dapat memahami konsep persamaan linear dua variabel dengan tepat. Itu tadi kita kaitkan dengan masalah kalian dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tujuan yang kedua, peserta didik dapat memodelkan masalah sehari-hari ke dalam bentuk persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan secara numerik dan kontekstual sistem persamaan linear dua variabel dengan berbagai metode. Ada grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilakan anak-anakku berdiri dulu. Kita ice breaking. Jadi ice breaking Ibu hari ini tentang bilangan pecahan. Instruksinya seperti ini. Contoh, ketika Ibu bilang misalnya pecahan 2/5, 2-nya itu apa? Pembilang. 5-nya? Penyebut. Oke. Kalau pecahan 3/10, 3-nya apa? Pembilang. 10-nya? Penyebut. Oke. Ketika angka yang Ibu sebut misalnya 3, berarti dia pembilang. Pembilang kalian menghadap ke kiri. Penyebut kalian menghadap ke kanan. Jadi kalau ketika Ibu menyebut angka pembilang, kalian menghadap ke kiri. Kalau Ibu menyebut angka penyebut, berarti kalian menghadap ke kanan. Itu instruksinya. Kita coba dulu satu kali. 2/6.
2-nya apa? 9. Oke, tes lagi. Pecahan 8 per 10. 10-nya apa? 1 per 4. Satunya apa? 3 per 6. 6-nya apa? Masih ada yang belum fokus hari ini. Kita tes satu kali lagi. Pecahan 1 per 9. 9-nya apa? Oke, berarti berbalik. 2 per 6. 2-nya apa? Oke, masih kurang cepat. Masih ada yang belum fokus. Pecahan 3 per 4. 4-nya apa? Oke, duduk kembali. Hari ini Bu akan menampilkan sebuah video animasi. Kalian perhatikan dengan seksama semua. Dengarkan informasi yang diberikan pada video animasi di atas. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Queen. Hari ini kita akan belajar tentang SPLCV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLCV itu? Nah, SPLCV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Pada hari Minggu, Budi berolahraga dengan naik sepeda. Di jalan, dia tak sengaja bertemu Adi. Budi pun menyapa Adi dan Adi membalasnya. Budi penasaran isi kartu yang dibawa Adi. Akhirnya, Budi bertanya, tas itu berisi apa Adi? Adi pun menjawab, tas ini berisi buku dan pensil Budi. Budi bertanya gimana tempat Adi membelinya. Adi bilang bahwa dia membeli di toko itu. Budi bertanya lagi, berapa harga setiap buku dan pensil itu Adi? Dengan polosnya, Adi bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 4 buku dan 1 pensil seharga Rp14.000. Budi menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih kepada Adi. Adi menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Budi pun berpikir jika ia itu membeli 3 buku dan 4 pensil, apakah uangnya cukup? Sambil berpikir, Budi melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko itu, ia bertemu dengan Om Anu. Om Anu menyapa Budi dan Budi pun membalasnya. Kemudian Budi bertanya mengenai isi tas yang dibawa Om Anu. Om Anu pun menjawab bahwa tas itu berisi buku dan pensil. Budi bertanya lagi, berapa harga 1 buku dan 1 pensil itu? Om Anu menjawab kalau dia tidak tahu harga produksinya. Ia hanya tahu saat dia membelikan buku dan 2 pensil seharga Rp22.000. Karena Om Anu harus segera pulang, dia pamit kepada Budi. Tak lupa Budi pun mengucapkan terima kasih. Budi masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar Rp18.000 cukup untuk membeli 3 buku dan 4 pensil. Oke teman-teman, karena Budi masih kebingungan, mari kita bantu Budi menemukan harga 1 buku dan 1 pensil. Tadi dari informasi video animasinya, apa yang kalian dapatkan yang pertama? Budi ingin membeli? Budi ingin membeli buku dan pensil.
Tadi yang pertama dia bertanya kepada siapa? Adi. Adi membeli berapa buku? 4 buku dengan 1 pensil. Seharga 14.000. Yang kedua dia bertanya kepada omnya. Omnya membeli 6 buku dengan 2 pensil. Sekarang harganya 22.000. Kita mau bantu Budi yang ingin membeli buku dan pensil. Sedangkan tadi Adi, dia bertanya ke Adi dan omnya, tidak ada harga 1 buku dan 1 pensil. Dia hanya Adi hanya memberikan jumlah buku dan total harganya. Begitupun juga omnya ketika Budi bertanya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita ubah ke bentuk persamaan. Berarti kalau Adi, bukunya kita misalkan apa? X. Bukunya kita misalkan X. Pensilnya? Y. Berarti kalau kita mau tulis persamaannya bagaimana? 4X tambah 14.000. Omnya 6X 22.000. Selanjutnya, ini bisa diselesaikan dalam bentuk apa? Eliminasi. Apalagi bisa pakai metode substitusi juga bisa. Metode apa lagi? Campuran dengan apalagi yang satu? Grafik. Berarti kalian sudah paham cara memodelkannya dari bentuk cerita tadi yang di video animasi, kalian ubah ke dalam model matematikanya yang kalian dapat persamaan ini. Cara kalian membantu Budi, karena dia tadi dalam bentuk konteks soal cerita, kita ubah ke dalam bentuk model matematikanya sesuai dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Dan ini bisa kalian selesaikan dengan metode grafik, substitusi, eliminasi, atau campuran. Berarti kalian sudah paham cara memodelkan matematikanya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD. Sebelum itu, Ibu mau bagi kelompok kalian. Pembagian kelompoknya berdasarkan hasil tes kalian di awal bab. Ibu pernah di awal bab kasih kalian tes asesmen diagnostik? Pernah. Dari hasil tes asesmen diagnostik kalian, Ibu buat kalian dalam beberapa kelompok sesuai dengan tempat duduk kalian sekarang. Ya, hasil tes itu Ibu buat kelompok kalian sekarang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Paham? Ya, kalian duduk sekarang sesuai dengan hasil tes awal kalian atau hasil asesmen diagnostik kalian di awal bab. Sekarang untuk pembagian LKPD-nya tolong dibagikan. Bagikan bukunya, Nak. Perwakilan tiap kelompok ambil LK-nya. Kita ini.
Jadi perhatikan dulu lembar kerjanya semua sebelum kita mengerjakan. Jadi LKPD kalian itu terdiri dari 4 langkah. Ada di bagian awal, jangan lupa kalian kelompok berapa, isi nama anggota kelompoknya. Setelah itu baca kasus yang diberikan, soal ceritanya. Ada langkah pertama, baca petunjuknya. Setelah itu kalian isi tabelnya. Di langkah kedua, kalian menggambarkan grafiknya berdasarkan dengan isi tabel yang kalian isi di sini, di bagian pertama di langkah 1. Ya, isi tabelnya kita gunakan hasilnya di langkah kedua. Seterusnya di langkah ketiga, kalian memodelkannya seperti yang di atas tadi yang sudah Ibu dan kalian bahas. Kalian buat dalam bentuk model matematikanya, persamaannya. Baru di langkah keempat, kalian memberikan kesimpulan atas semua hasil yang kalian kerja dari langkah 1, 2, dan 3. Apa yang kalian dapat, apa yang kalian bisa simpulkan. Paham? Paham. Nanti ketika kalian masih ada yang ingin mau ditanyakan selama mengerjakan LKPD, bisa tanyakan ke Ibu. Paham? Paham. Silakan dikerjakan sekarang. Waktunya 30 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau masih ada soal yang belum kurang jelas, sudah cocok ini. Berat berasnya 1, berat tepung terigunya 10. Sudah sesuai kalau dijumlahkan ini? Iya, Bu. Silakan Nak, kalau ada yang mau ditanyakan. Bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Yang bagian mananya? Nilainya nilai yang mana yang sudah kita dapat ini? Ini pun total nilainya 1/2 dengan Dari mana? Ini 1,5 dari mana kita dapat? jumlah kan bukan. Karena kalau 1,5 pun tidak bisa lebih. Oh, 1,5 tidak bisa lebih. Jadi kita ambil 1,2. Oke. Kalau kita kalikan Mi dengan 20.000 bertambah 9,5 kali 10.000 sudah cukup 120.000. Lanjutkan. Di sini kita ambil berat berasnya 5, berat tepung terigunya 2. Ini kita lanjutkan. 100, Bu. Sudah nanti terakhirnya di sini. Ini kan kita dapat kita tentukan kemungkinannya 5 dengan 2. Berarti yang 5-nya kita kali dengan harga berasnya 20.000 tambah
Harga tepung terigunya 2 kita kali dengan harga 10.000. Kita tambah, setelah itu kita tambahkan di sini. Betulkah dia cukup 120.000? Coba lanjutkan. Ya. Kalau kita hitung cukup mie 120.000 di sini. Kita jumlahkan sama mie dengan yang di sebelah kanannya. Cukup. Kalau sudah selesai langkah 1, kita gambarkan mie di langkah 2 grafiknya. Perhatikan grafiknya. Nilai X dan Y-nya di bagian mana? Perhatikan langkah 2-nya. Berat berasnya di garis X. Berat tepung terigunya di garis Y. Mana titiknya yang pertama? Gimana? Munculkan titiknya yang pertama. Yang tabel pertama, Kak, titik X-nya berapa? Ini yang berat bersama kan 0. Kita isi 0. Berat tepungnya 12. Berarti ini berat berasnya X-nya sama dengan 0. Ini yang berat tepung terigunya Y-nya sama dengan 12. Ini kasih kentara ke titiknya, kasih besar-besar supaya kentara nanti grafiknya yang muncul seperti apa. Nah, lanjut yang kedua lagi, baris kedua 0,5 dengan mana titiknya, titik pertemuannya di mana di grafiknya. Lanjut nih. Jadi nanti yang langkah 2 selesai, titik koordinatnya kita tentukan, kita tarik garisnya, pertemukan semua titiknya. Supaya nanti kita lihat dia grafiknya modelnya seperti apa. Selesai grafiknya. Nah, lanjut nih di langkah ketiga. Langkah ketiga memodelkan persamaan linear dua variabelnya. Sama yang di atas tadi, sama seperti di hasil video animasi tadi.
Lanjutkan. Angka ketiga ini kita kerja sama seperti di tadi. Kita modelkan dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabelnya. Tadi kita dapat bagaimana? Mana tabel tak? Coba perhatikan tabel tak. Yang kalian tulis di sini, berat beras bertambah, maka berat terigunya berkurang. Kalau di grafiknya yang kalian buat di sini, berarti nilainya, nilai X-nya, kalau nilai X-nya semakin tinggi nilai X, nilainya semakin apa, Isam? Semakin rendah. Oke. Jadi kesimpulan yang kalian buat sesuai dengan grafiknya yang kalian selesaikan, gambarkan bagaimana. Kalian baca grafiknya. Ya. Satu per 4 untuk 1,22. Oke, betul. Berarti kelompok ini paham caranya mengubah desimalnya ke pecahan campuran. Mana tabel tak? Ini tadi 0,5, kalian ubah berapa di sini? 1/2. Sudah dicek semua ini, sudah dijumlahkan bahwa ketika kalian jumlahkan berasnya, berat tepung terigunya dengan harganya masing-masing, cukupkah uang Hamidah yang 120.000 tadi? Cukup. Lanjut Miki, tentukan nih kesimpulannya dari grafik tadi. Nih, selesai? Selesai nih? Oke. Kelompok ini sudah selesai, kita tunggu kelompok yang lain. Tapi sebelum itu cek kembali pekerjaan tak. Walaupun sudah selesai. Di sini? Sudah selesai nak? Tabel tak mana? Jadi kan sudah kita dapat, sudah kita isi tabelnya masing-masing. Yang ini kita pindahkan ke angka ketiga semuanya. Ya, sudah selesai. Tunggu teman tak yang lain, cek kembali dulu. Sambil tunggu teman tak yang lain.
Ini kan sudah kita kasih pindah tuh. Yang ini yang mana? Yang ini. Kita pindahkan lagi ini. Ini kan tadi sudah kita misalkan. X-nya 0, Y-nya 12. Dapat 102.000. Sekarang yang ini nanti 0,5. X-nya 0,5, Y-nya dapat 11. Baru terus lagi sama dengan 120.000. Jadi semua ini kita pindahkan di sini, kita ambilkan. Yang selesai, cek kembali pengerjaan tak dari langkah 1, 2, 3, dan 4. Masih ada waktu untuk mengerjakan. Masih ada waktu untuk mengerjakan. Selesai Miki ya? Iya, saya mau. Bagaimana? Sudah selesai semua? Oh iya, masih ada satu kelompok, kita tunggu dulu. Baru Ibu minta kalian presentasi. Bisa nanti kelompoknya Rafifah sama kelompok ini. Oh iya, kelompoknya Audrey nanti presentasi. Kelompoknya Rafifah sama Audrey presentasi. Nanti yang kelompoknya Safaat sama kelompoknya Kansa, kalian menanggapi ya. Selesai nggak? Sudah dicek kembali? Model matematikanya, grafiknya, cek kembali. Jangan sampai tertukar nilai X dan nilai Y-nya.
Bagaimana? Sudah? Sedikit lagi? Oke, kita tunggu. Selesai? Oke. Semuanya sudah siap? Presentasi? Siap. Jadi saya persilakan yang pertama kelompoknya Rafifah untuk naik. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Syakira Falansyah. Perkenalkan, nama saya Nizam Khalil Sedepan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bizan Tamaran. Perkenalkan, nama saya Falansyah. Perkenalkan, nama saya Nurhalidia. Dan perkenalkan, nama saya Aulia Eko. Pada kasus yang kami dapat, Hamidah pergi ke toko sembako. Dia berencana membeli beras dan tepung terigu. Harga 1 kilogram beras harga Rp20.000, sedangkan harga 1 kilogram tepung terigu Rp10.000. Uang yang dibayarkan Hamidah sebesar Rp120.000. Ada berapa kemungkinan beras dan tepung terigu yang bisa dibeli Anda? Beras. Beras yang dibeli Anda itu 0. Berat berasnya 0, berat tepung terigunya 12. Uang yang dibayarkan Anda adalah Rp120.000. Jadi 0 dikali 20 itu 20 tambah 12 kali 10 sama dengan 120. Selanjutnya di langkah kedua, Nak.
dan langkah kedua ada metode grafik. Nah, jika berat tepung terigu semakin banyak, maka berat tepung berat itu akan semakin sedikit. Dan yang langkah ketiga, itu dibuatkan dari persamaan dari 12Y sama dengan 120.000. Ini 0,5 dibulatkan dari 1/2. 1/2X tambah 11Y sama dengan 120.000. Ini 1X itu jadi X tambah 10Y sama dengan 120. Terus 1,25 dibulatkan jadi 1/4. X tambah 9,5 dibulatkan jadi 9/2. Y sama dengan 120. 2X tambah 8Y sama dengan 120. Angka terakhirnya? Dari kesimpulan yang kami dapat, jika berat beras bertambah, maka berat tepung terigu berkurang. Berat beras bertambah, berat tepung terigu berkurang. Hanya itu, dadah. Cukup. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan dulu kembali. Selanjutnya kelompoknya Audrey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hasan. Perkenalkan, nama saya Aditya Salsabila Harta. Perkenalkan, nama saya Audrey Kalista Patabang. Perkenalkan, nama saya Ayu Jadia. Perkenalkan, nama saya Fiska Amedia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarjab Aswar. Jadi harga 1 kilo berasnya yaitu 20.000 dan harga 1 kilo tepung terigu adalah 10.000. Uang Hamidah hanya 120.000. Misalkan yang kami dapat adalah berat beras 1,25 dan berat tepung 9,5. Jika 1,25 dikali 20.000 dan 9,5 dikali 10.000, maka hasilnya 122.000. Berat beras yang lainnya adalah 5 dan berat tepungnya adalah 2. 5 dikali 20.000 adalah 100.000, ditambah 2 dikali 10.000 adalah 20.000. Maka hasilnya 120.000. Dan yang terakhir adalah berat beras 2 dan berat tepung adalah 8. 2 kali 20.000 adalah 40.000 dan 8 kali 10.000 adalah 80.000. Hasilnya adalah 120.000. Selanjutnya angka keduanya. Angka keduanya, apa yang penggambaran grafiknya bagaimana? Seperti ini penggambaran grafik dari kelompok kami. Selanjutnya di angka ketiga dan keempat. Angka ketiga Dan langkah ketiga yaitu 12Y sama dengan 120.000 per 2 tambah 11Y
sama dengan 120.000. X tambah 10Y sama dengan 120.000. Seperempat X. 1/4 X ditambah 9/2Y sama dengan 120.000. 5X tambah 2Y sama dengan 120.000 dan 2X tambah 8Y sama dengan 120.000. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah jika berat beras bertambah naik, maka berat tepung bertambah turun. Nilai X semakin tinggi, nilai Y semakin rendah. Oke. Beri aplaus untuk kelompoknya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tinggal berdiri. Ada dari kelompok yang mana yang bertanya? Oke. Dari kelompok sini, kelompoknya Sapaat. Kenapa di tabelnya kalian tulis 0,5 tapi pas di pertanyaannya jadi 1/2? Karena originalnya kami bulatkan ke bentuk pecahan dan lebih gampang dan mudah dimengerti. Oke. Ada kelompok yang lain yang bertanya? Nggak ada? Atau dari kelompok sini mau bertanya? Nggak ada? Cukup? Oke. Silakan. Oke. Tadi dari dua kelompok, langkah pertamanya ada sebuah kasus. Apa kasusnya? Hamidah ke toko sembako. Dia membeli beras dan tepung terigu. Harga berasnya berapa? Harga beras berapa? Beras 20.000 per kilo. Tepung terigunya 10.000 per kilo semua. Yang mau dicari apanya? Situ ditanyakan. Kemungkinannya dengan uangnya Hamidah yang hanya berapa? 120.000. Uang Hamidah hanya 120.000. Berapa kemungkinan jumlah beras dan tepung yang bisa dibeli Hamidah dengan uangnya hanya 120.000? Makanya tadi di langkah pertamanya kalian tentukan kira-kira berapa berat berasnya, berapa berat tepungnya supaya uang Hamidahnya cukup. Jadi tadi ada yang dapat yang pertama berapa? Kalau berat berasnya ada tadi yang 0,5. Siapa itu tadi? Ya, berat berasnya 0,5. Tepung terigunya berapa? 11. Oke. Sekarang ada lagi yang di bawah tadi saya lihat pakai 1,25. Harga apa ini? Berat beras. Tepung terigunya berapa? 9,5. Oke. Tadi ketika kita kalikan masing-masing ini yang berat berasnya kita kali 0,5 kali 20.000, berat tepung terigunya 11 kita kali dengan 10.000. Semua seperti itu toh? Ketika kita tulis kemungkinannya kita kali masing-masing dengan harga yang ditentukan di kasusnya. Setelah itu, betulkah dia dapat 120.000 semua? Jadi semua kemungkinan yang kalian tulis di tabelnya, beratnya yang kalian tentukan semua cukup 120.000 uangnya Hamidah. Oke, ada berapa kemungkinan yang kalian dapat? Ada 6 kemungkinan.
Oke. Berarti ada 6 pilihan. Hamidah memilih berat beras dan berat tepung terigu yang dia mau beli supaya uangnya cukup 120.000. Oke. Tadi ada di bagian kelompoknya Rafifa yang 0,5-nya dia mengucapkan dibulatkan ke 1/2. Pada langkah ketiga kan memodelkan tuh, kalian mengatakan 0,5 ini dibulatkan ke 1/2. Oke. Ini yang ibu mau luruskan dulu, bukan dibulatkan, tapi bilangan 0,5 ini adalah bilangan desimal. Jadi kalian mengubah dia dalam bentuk pecahan biasa, bukan dibulatkan. Diubah ke pecahan biasa yaitu 1/2. Kalian paham mengubahnya, tapi mungkin lupa nama penyebutannya apa. Bukan dibulatkan, tapi diubah ke bilangan pecahan biasa. Tadi ini kalian ubah ke 1/2. Rata-rata setiap kelompok tadi yang presentasi ubah ke 1/2 di pemodelan matematikanya. Angka ketiga. Kalau 1,25-nya berubah jadi apa? Kalian ubah jadi 1,25 berubah jadi 1/4. Betul, tadi disampaikan juga di kelompoknya Audrey bahwa dia diubah ke pecahan biasa. Yang ini diubah ke pecahan campuran karena ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahan biasa. Dia pecahan campuran. Ini dapat tadi teman tulis 1/4. 1/4-nya adalah 0,25. 0,25 tambah 1, 1,25. Itu kenapa teman tadi yang presentasi dia mengubah. Dia ubah supaya lebih sederhana. Tadi di langkah ketiga memodelkan. Apa yang kalian buat memodelkannya? Ingat? Yang pertama kalian lakukan tentukan nilai X dan Y-nya atau diubah ke dalam bentuk persamaannya. Jadi berat beras kalian ubah tadi berat berasnya ubah menjadi nilai, diubah menjadi variabel X. Dia masuk nilai X. Variabel tepung terigunya masuk di variabel Y. Berarti kalian sudah paham cara memodelkannya, mengubahnya dalam bentuk persamaan. Jadi tadi rata-rata saya lihat di LKPD-nya sudah hampir semua sudah paham cara menyelesaikan suatu masalah kehidupan sehari-hari, diubah ke dalam bentuk pemodelan matematikanya menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Cuman mungkin ada beberapa masih bingung di menentukan variabel di mana variabel X dan Y-nya saya gunakan. Selanjutnya, Ibu kasih tes di akhir pembelajaran. Saya kasih ini tiap orang. Minta tolong perwakilan tiap kelompok naik ambil kertasnya.
Oke, jadi Ibu kasih tes di akhir pembelajaran. Karena kalian sudah paham, sudah mengerjakan KPD-nya tadi, silakan kerjakan soal di atas. Nanti kalau sudah selesai, simpan saja dulu. Nanti ada waktunya kalian menempelkan. Jadi kerjakan dulu. Silakan dikerjakan. Kerjakan masing-masing individu. Satu orang satu kertas. Kerjakan masing-masing. Tadi kalian sudah kerjakan secara berkelompok, sekarang kalian kerjakan secara individu. Kasusnya seperti atas, hampir sama. Yudi pergi ke toko alat tulis, ia membawa uang sebesar 20.000. Jika harga pulpen 1.000 dan buku 2.500, ada berapa kemungkinan banyaknya pulpen dan buku yang bisa dibeli Yudi? Atau lebih yang sederhananya, uangnya Yudi hanya 20.000, dia mau beli buku dan pulpen, berapakah cukup jumlah pulpen dan buku yang bisa Yudi beli? Kira-kira berapa jumlahnya? Kalau ada yang sudah selesai, simpan dulu. Nanti ketika Ibu persilakan untuk tempel, baru ditempelkan papan tulis. Kerjakan lebih dahulu dulu. Ingat, uang Yudi hanya 20.000. Jadi kemungkinan berapakah yang bisa dibeli? Jumlah pulpen dan buku yang bisa dibeli Yudi dengan uang hanya 20.000. Ingat, sudah jelas harganya di atas. Harga satu pulpen 1.000, harga satu buku 2.500. Jadi kalian bisa menggunakan harganya.
Yang sudah selesai bisa ditempelkan saja dulu di ujung mejanya. Ya. Selesai, tempelkan di ujung mejanya saja. Dulu. Semua. Selesai? Oke. Berarti kalau sudah selesai, tidak ada lagi yang mengerjakan, kalian tempel di ujung bangkunya, mejanya, ujung meja, bagian depan, paling depan. Jadi di situ saya. Nah. Di ujung meja paling depan. Kalian tempelkan. Tidak ada lagi yang mengerjakan kalau sudah selesai semua. Oke? Sudah? Masih ada yang mengerjakan? Kalau sudah selesai langsung tempelkan saja di ujung mejanya. Tidak ada lagi yang mengerjakan. Bagaimana? Kelompoknya Kansa sudah? Oke, kita tunggu. Kelompoknya Sapaat sudah selesai semua? Sudah, tunggu saya dulu. Sudah?
Sudah selesai? Tempelkan kalau sudah, nak. Tidak ada lagi yang mengerjakan kalau sudah. Tempelkan di depan meja Ata, di ujungnya. Sudah? Sudah. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Di pembelajaran kita hari ini mengenai sistem persamaan linear dua variabel, dengan tadi ada yang paling pertama Ibu kasih ada video animasi. Setelah itu kalian mengerjakan LKPD-nya. Yang terakhir ini kalian mengerjakan asesmen tes akhir pembelajaran masing-masing. Setiap orang mengerjakan soal tadi. Dari pembelajaran kita hari ini tentang sistem persamaan linear dua variabel, semoga kalian sudah paham bagaimana konsep yang sebenarnya tentang sistem persamaan linear dua variabel. Yang paling utama apa? Yang pertama, ketika ada soal cerita dalam bentuk sebuah kasus yang ditentukan pertama, kita harus mengubahnya dalam bentuk model model persamaan matematikanya. Itu yang pertama. Kalian tentu. Tapi tentukan dulu terlebih dahulu apanya? X. X dan Y-nya atau variabelnya dulu tentukan. Ingat, tidak selamanya pakai X dan Y. Semua abjad bisa digunakan untuk variabelnya. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa ketika ada soal cerita kita ubah dulu, kita modelkan dulu dalam bentuk matematikanya, kita tentukan persamaannya, tentukan variabelnya. Setelah itu kita ubah seperti tadi contohnya. Misalnya tadi apa? Adi membeli 4 buku dan 1 pensil seharga 14.000. Jadi kita tentukan X dan Y-nya, bukunya dijadikan X, pensilnya dijadikan Y. Setelah itu kita tulis model matematikanya. 4X tambah Y sama dengan 14.000. Jadi ketika kalian mendapatkan soal cerita atau sebuah kasus, kalian harus kerjakan seperti yang tadi yang Ibu berikan di gambar kerjanya di LKPD-nya. Jadi ingat konsepnya. Sistem persamaan linear dua variabel harus memuat 2 variabel. Jangan sampai soalnya nanti kalian ubah hanya 4X tambah 3 sama dengan 14.000. Ingat, ini adalah sistem persamaan linear 1 variabel. Karena dia hanya memuat 1 variabel. Jadi ingat kunci dari konsep sistem persamaan linear 2 variabel, dia harus memuat 2 variabel. Seperti ini 4X tambah 3Y misalnya sama dengan misalnya 20.000. Jadi kalian harus ingat konsepnya. Dia harus memuat 2 variabel. Baru kalian bisa gunakan dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Selanjutnya, jadi kalian sudah paham cara mengubahnya? Kalau saya tanya lagi, misalnya soal ceritanya seperti ini. Adi membeli 4 buku dan 3 pensil dengan seharga 20.000. Berarti model matematikanya seperti apa? 4X tambah 3Y sama dengan 20.000. Berarti kalian sudah paham cara memodelkan matematikanya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian lembar penilaian diri. Ibu yang bagi langsung.
supaya kalian bisa melihat dari lembar ini apakah saya paham materi hari ini, apa saya bisa mampu mengerjakan tugas secara berkelompok. Itu akan tergambarkan di lembar penilaian diri ini. Yes, masing-masing orang menilai dirinya sendiri. Udah, perhatikan di situ. Di lembar penilaian diri ini, tulis nama, hari, tanggal. Setelah itu ada 11 pernyataan. Kalian baca pernyataannya. Kita jawab ya atau tidak. Kalau kalian di pernyataan 1 ya, setuju, berarti kalian checklist ya. Tapi kalau misalnya pernyataan 1 kalian menjawab tidak setuju, berarti kalian checklist di bagian kolom tidak. Itu saja. Saya lihat kurang, sorry. Udah? Kalau sudah selesai, langsung kumpulkan di ibu di sini lembar penilaian dirinya di mejanya ibu. Yang tadi asesmennya kalian tempelkan di bagian kanan papan tulis. Yang stick note-nya tadi. Sudah? Kumpulkan nih sekarang, kumpulkan. Lembar penilaian dirinya di atas mejanya ibu. Yang sticky note-nya, asesmennya tempelkan di samping kanan. Tempelkan di sini. Bisa di atas, bisa di bawah. Kalau sudah, duduk kembali. Kalau sudah, langsung duduk kembali, nak. Langsung duduk kembali. Kalau sudah, langsung duduk kembali. Rata-rata saya lihat penilaian dirinya menjawab ya. Hanya beberapa yang menjawab tidak. Berarti hampir semua bisa menilai dirinya sendiri tentang apa yang dialami selama pembelajaran hari ini. Selanjutnya, refleksi kita hari ini. Ibu mau tanya, pada bagian mana dari materi sistem personal linear variable yang dirasa kurang dipahami? Yang bagian mana? Ada yang mau bertanya? Ya? Bagian grafiknya, oke. Yang lain? Bagian apa yang kira-kira? Ibu mau dengar? Grafiknya. Selain grafik, masih ada yang kurang dipahami? Di bagian apanya? Hanya grafik? Grafiknya saja? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarnya? Kira-kira karena grafiknya tadi rata-rata kurang belum paham, apa yang kalian harus lakukan? Hah? Kira-kira apa? Apa Rapi Pak? Kasih keras suara tengah. Apa? Belajar lagi tentang metode grafik. Coba-coba lagi kerja soalnya yang metode grafik.
Kepada siapa kalian akan meminta bantuan yang lebih memahami materi? Guru. Selain guru? Teman. Adik teman tak? Kita tempati bertanya. Oke. Kira-kira berapa nilai yang akan kalian berikan usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? 5. Ada yang jawab 5, yang lain? 4. Oke. Ada 1? Tidak ada? Rata 4, 5. Oke. Berarti tadi ada yang kurang metode grafiknya, model matematikanya semua paham? Berarti nanti setelah pembelajaran hari ini kalian cek kembali soal-soalnya, jangan hanya dicek, dikerjakan lagi di bagian soal-soal yang tentang metode grafik. Bagaimana cara menyelesaikan soal cerita dalam bentuk metode grafik. Tindak lanjutnya, pertemuan selanjutnya Ibu akan berikan kalian materinya itu tentang, tadi kan kalian sudah belajar tentang konsepnya, konsep dari SPLDV-nya. Selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kalian akan tetap mengerjakan soal cerita SPLDV dalam bentuk soal cerita, ada kasus lagi, tapi kalian menggunakan metode eliminasi. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, terima kasih sudah ikut dalam pembelajaran Ibu hari ini. Sudah mau ikut dalam proses pembelajaran, sudah mengerjakan LK-nya, tesnya. Saya sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, persilakan foto kelas memimpin doa dulu. Dulu siap. Sebelum kita kembali kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ucapkan terima kasih kepada guru. Sama-sama.